Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bertemu bersama dengan Blessed to be Blessing Channel, di mana kita sharing firman Tuhan, diberkati dan menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Kita berdoa. Di dalam kemurahan-Mu ya Tuhan, yang selalu memberikan inspirasi firman-Mu bagi kami orang yang percaya kepada Tuhan. Perlengkapi kami lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami, membuat kami mengerti dan memahami akan firman. Kami berdoa biarlah yang kami pelajari, yang kami dengar, Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Bukan hanya kami mengerti, memahami akan firman, tetapi kami dimampukan untuk melakukan firman dalam hidup kami. Di Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas pada hari ini di bawah satu tema ucapan syukur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata syukur atau ucapan syukur bukan hanya sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari, atau juga sering kita ucapkan dalam hidup kita. Dan kata ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah saudara, kalau kita mengerti ucapan syukur hanya sebatas terima kasih, maka kita perlu lagi memahami dan mengerti apa arti dari ucapan syukur. Ucapan syukur bukan hanya sebatas kita diberkati Tuhan dan kita mengucap syukur serta mengatakan, terima kasih, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan karena Engkau sudah memberkatiku. Atau mungkin dalam situasi kondisi ketika kita mengalami persoalan, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika ada masalah dalam hidup kita dan kita dituntut untuk mengucap syukur. Dan kita mungkin katakan terima kasih, aku bersyukur karena aku bisa melewati setiap persoalan, aku bisa menghadapi pergumulan dalam hidupku. Dan pemahaman kita, ucapan syukur mungkin hanya sebatas berterima kasih atau bersyukur atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Nah saudara, kita akan bersama belajar mengenai pemahaman dan pengertian ucapan syukur, bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi sebenarnya di balik atau di dalam makna ucapan syukur itu ada arti yang sangat mendalam menurut apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, secara sederhana menurut pemahaman Alkitab, kita akan belajar bersama-sama istilah ucapan syukur dalam konteks Ibrani, menggunakan satu kata Ibrani di sana, yaitu kata toda. Dan kata toda ini memiliki makna tangan yang sedang terangkat dan memberikan apresiasi atau memberikan penghargaan atau memberikan pujian. Ini kata toda. Nah saudara, kata toda ini sangat berhubungan erat dengan kata yad, atau artinya yad ini adalah tangan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dalam Alkitab kata Ibrani menggunakan istilah toda yang memiliki makna tangan yang sedang terangkat dan memberikan apresiasi atau pujian, maka kata toda ini dalam bentuk kata benda yang berasal dari kata kerja, yaitu yada, yang artinya bersyukur atau memberikan apresiasi atau penghargaan. Ini kata yada. Nah, kita akan melihat lebih mendalam saudara. Saudara, dalam bahasa Ibrani modern, kata toda ini menjadi ungkapan terima kasih atau ucapan syukur. Sesuatu ungkapan apresiasi atau penghargaan dari seseorang yang telah menerima berkat, dari seseorang yang telah menerima pertolongan, dari seseorang yang telah menerima perlakuan yang baik, maka dia memberikan apresiasi atau penghargaan
atas perlakuan tersebut disebut dengan satu kata, toda. Nah saudara, dalam Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang keempat, dikatakan di sana dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru, katakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Nah saudara, istilah nyanyian syukur ini dia memakai satu kata, yaitu toda. Dalam King James Version dikatakan enter into his gates with thanksgiving. Dan juga dalam New International Version dikatakan enter his gates with thanksgiving. Istilah thanksgiving di sini atau ucapan syukur, dia menggunakan kata toda. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memahami lebih mendalam istilah yadah, merupakan kata kerja dari kata benda yaitu toda. Kata yadah ini didefinisikan dengan kata melempar, kemudian ada definisi juga tangan, dan juga definisi syukur atau terima kasih. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa makna yang terkandung di dalam kata kerja yada ini, yaitu makna melemparkan sesuatu. Dalam Ratapan pasal 3 ayat 53 dikatakan, mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Istilah melontari ini dia menggunakan kata yada. Melempari, kata yada. Kemudian saudara, makna yang kedua kata yada yaitu bermakna ucapan syukur. Dalam Kejadian pasal 29 ayat yang ke-35 dikatakan di sana, mengandung pulala ia lalu melahirkan seorang laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku bersyukur. Istilah bersyukur di sini dia menggunakan sekali lagi istilah yada. Kemudian saudara, makna yang ketiga dari istilah yada ini yaitu bermakna membuat pengakuan. Dalam Daniel pasal 9 ayat 20 dikatakan, sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku. Di sana dikatakan menggunakan istilah yada. Saudara, itulah istilah yada yang digunakan dalam Alkitab. Ada beberapa makna, yaitu makna melemparkan sesuatu, makna mengucap syukur, dan juga dia bermakna membuat pengakuan. Ini merupakan kata kerja dari kata toda yang merupakan kata benda. Nah saudara, kita kembali lagi kepada istilah kata dalam Ibrani yaitu toda, yang dibentuk sekali lagi dari kata dasar itulah yada. Kata toda juga ini memiliki makna utama, namun sebagian besar berhubungan sekali dengan ucapan syukur. Makna yang pertama yaitu kata toda ini membuat pengakuan kepada Allah. Makna yang kedua yaitu bermakna ucapan syukur dalam puji-pujian, terutama di dalam ibadah. Kemudian makna yang ketiga, kata toda ini bermakna ucapan syukur dalam paduan suara. Kemudian ucapan kata toda ini bermakna ucapan syukur atau korban ucapan syukur. Nah saudara, kata toda yang memiliki atau berarti memiliki makna membuat pengakuan kepada Allah, baik memuji dia maupun mengakui dosa, terdapat dalam kitab Yosua pasal 7 ayat yang ke-19 dikatakan, berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Istilah mengaku di sini dia menggunakan istilah toda. Kemudian kata toda yang berarti puji-pujian, terutama di dalam ibadah, dalam Mazmur pasal 26 ayat yang ke-7 dikatakan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring. Istilah syukur atau nyanyian syukur di sini dia menggunakan juga istilah toda. Dan yang ketiga, kata toda yang berarti ucapan syukur dalam paduan suara, dalam Nehemia pasal 12 ayat 31 dikatakan, lalu aku mempersilahkan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok dan kubentuk dua paduan suara yang besar. Paduan suara ini juga menggunakan istilah toda. Dan yang keempat, istilah toda yang bermakna atau berarti korban ucapan syukur, dalam Amos pasal 4 ayat yang kelima, kata bakarlah korban syukur dari roti yang beragi. Kata korban syukur di sini juga menggunakan istilah toda.
Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks yang kita lihat mengenai ucapan syukur yang terdapat di dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama, dikatakan bahwa ucapan syukur sekali lagi itu menggunakan istilah kata, yaitu kata toda. Kemudian kata toda merupakan kata benda yang berasal dari kata kerja, yaitu yadah, yang bermakna ucapan syukur. Kata toda yang bermakna mengangkat tangan, memberikan apresiasi, penghargaan atas apa yang kita terima, rasakan dari orang yang memberkati, menolong, berbaik hati kepada kita. Nah saudara, karena itu saya memberikan satu kesimpulan bahwa mengucap syukur adalah sesuatu ungkapan di mana ketika kita mengungkapkan itu ada rasa hormat di sana, ada rasa ketundukan di sana. Nah saudara, dalam Alkitab ketika kita menggunakan istilah ucapan syukur, maka ada satu bentuk di sana yaitu imperatif. Artinya bahwa imperatif ini berbicara tentang perintah. Ketika dikatakan kita mengucap syukur, itu merupakan imperatif atau bentuk perintah kepada setiap orang yang disuruh untuk mengucap syukur. Itulah kita yang percaya kepada Allah. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya ada pengakuan yang mendalam, ada ungkapan apresiasi atau penghargaan atau pujian atau penyembahan, ketundukan kita atas apa yang diperbuat Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita umat manusia. Kita mengakui kekuasaan kedaulatan Allah yang adalah pencipta kita. Dia yang layak menerima syukur. Dia yang layak artinya menerima hormat kita, menerima pujian, apresiasi kita. Karena apa? Karena karya Allah, perbuatan Allah bagi manusia, bagi kita semua dalam dunia ini. Karena saudara, ketika kita berbicara tentang ucapan syukur, bukan hanya sekedar kata-kata. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur. Ketika kita menghadapi pergumulan, kita bersyukur. Bukan hanya sebatas itu saudara, tetapi ketika kita berbicara tentang ucapan syukur, kita mengakui kemahakuasaan Allah, kita menghormati Dia, kita menghargai Dia, kita tunduk, ada pujian di dalamnya, ada penyembahan di dalamnya, sambil kita mengangkat tangan dan mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah. Nah saudara, ketika kita mengerti dan memahami ini, bahwa ucapan syukur itu merupakan apresiasi, merupakan pujian, merupakan penyembahan, merupakan penghormatan, merupakan ketundukan kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka ketika apapun yang terjadi dalam hidup kita, konsep ucapan syukur itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi ucapan syukur merupakan perintah Allah bagi kita. Karena apa? Karena Dia menuntut kita untuk bersyukur selalu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ingatlah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun situasi dan kondisi, mengucap syukurlah. Apapun situasi dan kondisi, ada makna di dalam ucapan syukur itu. Tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap memuliakan Tuhan, tetap menghormati Tuhan, tetap menghargai hadirat Tuhan dalam hidup kita. Itulah ucapan syukur. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini membawa kita untuk kita terus bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini, kita tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya, Tuhan Yesus